Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Hari ini merupakan pertemuan kedua untuk mata kuliah statistika, yaitu pengumpulan dan penyajian data. Ya, ini saya langsung contoh ke perhitungan ya, yang teori dan materi yang terkait histogram, tabel, dan grafik silahkan dibaca kemudian dirangkum ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait STEAM and Leaf. Untuk pengantar STEAM and Leaf saya sudah berikan di PowerPoint yang saya upload yang satunya. Saya langsung ke perhitungan aja ya. STEAM and Leaf ini biasanya banyak keluar di soal-soal kalau nanti kalian mau tes di instansi-instansi, biasanya suka ada soal-soal seperti ini ya. Jadi bentuk STEAM and Leaf ini memisahkan antara ada pohon, ada batangnya ya. Nah, misalnya ini ada soal 23, 26, 26, 30, 32 ya. Nanti soalnya seperti ini. Nah, langkah pertama, data pengamatan terlebih dulu harus diurutkan di dalam urutan yang menaik ya. Urutin dulu dari yang terbesar, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini udah berurut? Udah ya, ini udah datanya udah berurut ya. Nanti kalau kalian dapat di ininya di praktikumnya soal yang saya berikan seandainya tidak berurut, kalian urutkan dulu yang pertama datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian buat angka di atas menjadi dua komponen bagian kolom, yaitu stem dan leaf ya. Angka puluhan untuk stem batang ya, dan angka satuan untuk leaf daun ya. Ingat, puluhan ada di batang ya, batang itu stem ya. Kemudian angka satuan untuk leaf daun ya. Kemudian kita pisahkan angka puluhan dan satuan dengan tanda seperti ini ya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi simpelnya gini, ini kan 22. 2 tadi katanya ditaruh di mana? Di batang ya, ini batang. Stem itu batang bahasa Indonesianya. Batang, ini daun ya. Taruh 2 di stem ya. Kemudian leaf-nya berapa? Tulis kan 2 sama 3, 23. Ini puluhan ya. Puluhan ya. Puluhan ya. Kemudian 3-nya apa? Kalau misalnya di kategori bilangan ya. Apa? Satuan. 3-nya ini satuan. Ya. Makanya puluhan taruh di stem, 3-nya taruh di leaf ya. Kemudian apalagi? Kelompokkan ya. Yang nilainya kan ada dua yang 20-an ada berapa? Ada 23, 26 ya. 26-nya ada 2. Tulis 2. Jadi 2-nya taruh di sini. Ya. 2-nya taruh di sini di stem. Kemudian 3-nya taruh di leaf ya. Kemudian 6-nya taruh di sini, tulis aja satuannya ya, namanya batang. Itu cuman satu, yang bercabang apa? Daunnya ya. 26. 6-nya ada lagi 6-nya di sini. Jadi 2, 3, 2, 6 ya. Kemudian apa lagi? 30-an ada berapa? Ada 30 ya. 32, 36, 38. Nah, berarti stemnya ditaruh 3 di sini, 0 di sini. Kemudian 2, 6, 8 ya. Menerusnya. Pokoknya kalau stem itu kan kalau batang ibaratnya berarti harus 1 di sininya ya. 23, 30, 0 tulis 2, 6, 8 ya. Kemudian 4 juga diurutkan, ada 43, 44, 44, 45, 48, 49. Nah, diurutkan 3, 4, 4, 5, 8, 9 ya. Dari ini tulis angka belakangnya aja, gampangnya ya. Jadi gini simpelnya. Misalnya 44, 4-nya taruh di stem ya, stem. Kemudian 4-nya lagi ini ditaruh di leaf ya, dan seterusnya. Nah, kalau ini berarti apa? Nggak ada nilainya. Ya udah tulis aja tidak ada nilai, tidak ada nilai.
kosongin. Terus abis itu apa? 9, 9, 9 taruh di stim. Ini ada 9. Nah, kesimpulannya apa dari bisa diambil? Nah, interpretasinya angka 99 merupakan outlier. Outlier apa maksudnya? Pencilan ya. Paling jauh gapnya ya. Gap kekosongan atau keseimbangan terdapat pada stim 7 dan 8 ya. Ada timpang di sini. Kosong ya, 7 sama 8-nya ya. Nah, pemusatan data terjadi pada stim 4 sekitar 40-an. Kenapa? Karena ini datanya banyak ya, 40-annya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau yang lainnya berapa? Nah, ini interpretasinya ya. Jadi simpelnya di stim berapa, di leaf berapa. Misalnya 23, berarti 20-nya itu 2-nya di stim, leaf-nya 3 gitu ya. Nanti dicoba di soalnya dikerjakan. Nah, kemudian ada yang namanya distribusi frekuensi ya. Mengelompokkan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas. Data yang dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Misalnya, distribusi frekuensi tinggi badan 100 mahasiswa. Gini cara bacanya. Dari tinggi badan 151 hingga 153 jumlahnya ada 3 orang ya. Ini 3 dari mana? Ibaratnya kalau kalian lagi survei yang ngambil data jumlahnya ada 3 gitu ya. Kemudian data dari 154 hingga 156 berapa yang tinggi badannya? Ada 7 orang ya. Kemudian 157 hingga 159 jumlahnya ada 12 orang. Kemudian 160 hingga 162 jumlahnya ada 18 dan seterusnya. Inilah distribusi frekuensi. Jadi misalnya kalian ke petani, survei ke petani. Ternyata yang umurnya 40 tahun ada orang yang menjawabnya itu ada 5 orang. Tulis frekuensinya ada 5 ya. Kemudian yang 50 misalnya ada 2, tulis frekuensinya 2 misalnya ya. Nah, kemudian kita akan membahas limit, batas, nilai tengah, dan lebar kelas ya. Limit kelas atau tepi kelas ya. Nilai terkecil atau terbesar pada setiap kelas ya. Kemudian ada batas kelas, nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit dari data aslinya. Kemudian ada nilai tengah kelas, biasanya disebut sebagai median ya. Nilai tengah antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Kemudian ada lebar kelas ya, selisih antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Nah, kemudian ini, cara membuat tabel distribusi frekuensi. Tentukan terlebih dahulu jangkauannya, R-nya ya. R itu gimana rumusnya? Ingat, ini R besar ya harusnya. Data terbesar dikurang data terkecil. Ini rumusnya. Ini sering keluar di ujian ya, menghitung jangkauan bagaimana. Kemudian tentukan banyaknya kelas ya. Rumusnya ini jangan sampai salah ya. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N itu apa? Jumlah data ya, jumlah data ya. Tentukan interval kelas C-nya. Nah, C sama dengan R per K, jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas ya. Ini tolong nanti diperhatikan ya, nanti biasanya ujian ini atau kuis saya sering mengeluarkan. Cara membuat tabel distribusi frekuensi. Tentukan limit bawah kelas pertama tambah bawah kelas pertama dengan lebar kelas. Tentukan limit atas kelas. Tentukan nilai tengah dan sebagainya. Oke, kita mulai ya. Misalnya ada soal data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa itu sebagai berikut ya. Kemudian nanti ini datanya ini kalau kalian urutkan dulu mana data terbesar, data terkecilnya, lihat nanti ini tabelnya ya. Nah, misalnya diperoleh data terkecil itu 10 dan data terbesar itu 98. Sehingga jangkauannya, cari dulu jangkauannya. 98 ya, data terbesar dikurang data terkecil. Dikurang 10, hasilnya 88. Kemudian jadi jangkauannya dari 88. Kemudian kalau banyaknya kelas K ya, 1 plus 3,3 log 60. 3,3 ini tadi apa? Rumus. 60 ini apa? Banyaknya data ini dari sini ya. Nih. 60 itu dari sini ya. Banyaknya data. Oke.
log 60 ya. Ntar cari di kalkulator, hasilnya 6,8. 1 plus 3,3 log dari mana? Dari rumus. Balik lagi ke depan ya, lihat slide-nya. Kemudian jadi banyaknya kelas adalah sebanyak 7 kelas. Jadi 6,8 ini dibulatkan ke atas ya. Biasanya bulatin aja ke atas semuanya kalau udah koma-koma ya, ke atas. Nah, kemudian lebar kelas C sama dengan 88 bagi 7, 12,5 atau mendekati 13. Bulatkan lagi ini ke atas ya. Kemudian batas kelas pertama adalah batas kelas ditambah dengan lebar kelas ya. Batas kelasnya berapa? Minus 9,5 ya. Batas bawahnya itu kan di data terkecilnya 10. Berarti batas kelas bawahnya berapa? 10 dikurang 0,5, 9,5. Kemudian ini ditambah dengan lebar kelas ya. Tambah 13. Jadi dapatnya 22,5 ya. Kemudian ini 22,5 minus 0,5 jadi 22 ya. Antar kelas pertama, limit atas kelas pertama adalah sebesar 22,5 dari sini ya, dikurang dengan 0,5 jadi 22 ya. Nah, jadi nilai tengah kelas adalah batas bawah kelas 9,5 ditambah 22,5 dibagi 2 sama dengan 16 ya. Frekuensi kelas pertama berapa? Nanti kalian coba hitung, jumlahnya ada 3 ya. Ini udah dikelompokkan. Oke. Nah, nilai tengahnya nanti dihitung ya, 16, 29, 42, 52 dan seterusnya. Kemudian frekuensinya ini jumlahnya ada 3, 4 diambil dari datanya. Nanti yang ini dikelompokkan jadi seperti ini ya. Jadi jumlah 10 sampai 22 itu ada 3 ya. Ini 10 sampai 22 gimana cara penentuannya? Dari panjang kelasnya ya, dilihat dari sini ya, 10 tambah 22 ya, 10 ke 22. Harusnya 23 ya. Oh iya, ini 23 kan, ini panjang kelasnya, lihat yang ini ya. Kemudian berarti di sininya berapa? 22 ya. Lihat yang ini ya. Lihat limit kelas pertamanya ini. Cara penentuan 22 ini dari dari sini. Yang ini ya. Kemudian yang 10 sampai 23 itu dari panjang kelas 10 tambah 13 ya, 23. Dan seterusnya. Oke, ntar coba dihitung ya. Kemudian distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif ada membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan dengan 100%. Kemudian kalau distribusi frekuensi, ini relatif ya. Kalau kumulatif itu ada 2. Frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari ya. Nah, misalnya interval kelas dari soal yang tadi kan 10 sampai 22. Nah, nilai tengahnya itu 15. Frekuensinya 3. Nah, jumlahnya 60. Nah, 5 ini didapat dari 3 ya, 5 didapat dari 3 per 60 dikalikan dengan 100% ya, dapatlah 5 ya. Selanjutnya yang ini 4 per 60 dikalikan dengan 100%, dapat 6,67%. Dijumlahkan harus sama dengan 100 ya. Kemudian nah, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ya. Kalau kurang dari, kita lihat dari kurang dari 9,5. Nah, kalau aslinya kurang dari 9,5 ada enggak?
Gak ada ya, berarti 0 dari atas kalau kurang dari itu ya, dari atas. Berarti 0 ya, kalau kurang dari 22,5 ada berapa kurang dari 22,5? Ada 3 ya, 3 ya, tulis di sini 3. Nah, kemudian 23 sampai 35 ya tambahin aja. 3 tambah 4, 7 ya. 7. Kemudian selanjutnya 7 tambah 4, 11. Tambahin terus ke bawah. Jadi tambahin ke bawah ini. Ya, ini 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 8 berapa? 19. 11 tambah 8, 19. 19 tambah 22 berapa? 31. 31 tambah 23 berapa? Dan seterusnya. Hingga akhirnya 60 ya, sampai 60 ini ya. Nah, persen kumulatif sama aja, tinggal di ini aja 3/60 kali 5 berapa ya, kali 100% dan seterusnya. Pokoknya jumlahnya harus 100. Ingat, kalau kurang dari, dia dari atas, kemudian dijumlah-jumlahkan. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya lebih dari, itu dari bawah ya, lebih dari 100,5 ya, rumusnya itu 100 ditambah 0,5. Kalau mau cari tepi atasnya ya, 100 tambah 0,5, ada berapa jumlahnya di sini? 0 ya, nggak ada. Nggak ada kan, lebih dari 100,5 itu nggak ada ya, 0. Nah, 0, makanya di sini 0. Kemudian kalau lebih dari 87,5 berapa jumlahnya? Ada 6 ya. Kalau misalnya lebih dari itu dijumlahin 6. Selanjutnya ditambahin lagi, 6 tambah 2, 23, tambah 23 berarti 29. 29 tambah 12 berapa? 29 tambah 12 itu 41 ya. Coba kita lihat sini. Nah, dijumlahin. Kalau ini dari bawah ya, jumlahinnya ke atas. Oke? Nah, persen kumulatifnya juga sama aja. Nanti ini di atas. Pokoknya kalau yang namanya frekuensi lebih dari, itu dari bawah berhitungnya. Kalau kurang dari atas. Oke? Nah, ini contoh histogram. Ini bukan data yang tadi, ini contoh data yang lain. Nanti ini tuh frekuensi kumulatifnya digambar ya, histogram. Ini histogram itu yang hijau ya. Kemudian gabung-gabung titik-titiknya ini jadi poligon ya. Nah, ini kalau misalnya OGIF-nya itu data yang digunakan adalah data yang kurang dari. Nanti coba kalian bikin coba-coba yang data tadi itu kalau bentuk OGIF-nya gimana. Ya, ini dengan data yang berbeda OGIF-nya ini. Nah, ini kemudian OGIF yang dari kurang dari, kalau yang dari sebelah kanan ya, dari sini, dari atas ke bawah ini ya, itu lebih dari. Kalau yang ini kurang dari. Kalau digabung jadi gini ya. Oke, sekarang kerjakan latihannya. Selamat belajar dan selamat mencoba ya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.